maksudnya tetap Ya, tetap mati. tetap sukun. sukun. Tetap sukun. Tetap sukun. Tetap sukun. Taruh, aduh, ini salah nih ya. Jadi tetap sukun. Tetap sukun. Nah, tetap sukun. Wasol wakob tetap sukun. Tetap sukun. Sekarang kita baca. Lam yalid wa lam yulad. Mati itu? Mati dari kata? Iya. Mati ya di akhir. Kita ngomongin sugro kubro dulu ya, mati. Iya. Nah, mati berarti wakob ya, walam yulad wakob mati. Sekarang lanjutin lagi ya, walam yulad walam tetap mati juga kan? Iya. Nah, jadi dia sukun. Ini lagi ngomongin sukunnya Bu ya, bukan sugro kubronya ya. Iya. Ini fokusnya ke yang sukunnya dulu. Nah, ini sukunnya asli. Nah, soal kalau saya bacain lam yalid wa lam yulad. Ya, kalau yulad wa lam yulad sukunnya asli. Itu kokolahnya apa, Bu? Kokolah sugro apa kubro? Kubro. Kalau sukun asli tetap kubro. Jadi arti ini sebenarnya. Jadi ada perbedaan, Bu. Perbedaan. Jadi persoalan kokolah itu sugro kubronya ditentukan oleh ada huruf di wakop dan di wasol, gitu kan? Ya nggak? Ya, persoalannya itu kalau hilangkan dulu frame pemikiran tentang sugro kubro deh, Bu. Ya. Pusing. Ya kan? Frame pemikirannya hilangkan dulu tentang sugro kubro ya Bu ya. Sekarang frame pemikirannya adalah sukun asli dan tidak asli, gitu kan? Iya. Ya, sukun asli dan tidak asli, ya kan? Nah, kalau sukunnya sukun asli, dia biasanya berada di tengah, ya. Dan dia karena suka diwasol, ya kan? Ya kan? Lam yalid berarti di situ mati. Lam yalid mati juga, gitu kan? Ya kan? Nah, kata Imam Ghazali ketika lam yalid ya, ketika dia sukunnya di tengah, ya kita bilangnya tengah ya, padahal di awal ya, di tengah kata ya. Ketika sukunnya di tengah dan di wasol, maka pantulan dalnya itu menjadi kurang. Pantulan dalnya menjadi kurang. Kenapa coba kurang? Karena keburu ngucapin waw kan, ya nggak? Lam yalid wa, betul? Nah, jadi berkurang kan pantulannya. Beda kalau di akhir walam yulad. Ini pantulannya lebih kuat. Gitu loh. Lebih kuat. Pantulannya lebih kuat. Nah, maka kata Imam Al-Jadi muqaqalan insakana. Kokolah itu ketika sukun. Kana fil waqti kana abjana. Ketika di waqaf di akhir kata dia lebih jelas, ya kan? Apanya yang lebih jelas? Lebih kuat apanya? Kokolah. Ya, ini saya sedang lagi ngomongin kokolah sugro kubro ya, Bu. Ya. Ya. Lagi ngomongin tentang sifat bahwa kokolah itu ada yang pantulannya kenceng sama kumpulannya diwa kenceng. Yang kenceng itu di akhir, gitu kan? Dan yang nggak kenceng itu di tengah, ya kan? Cuman biasanya, ya, yang di tengah itu sukunnya sukun asli, ya Bu ya? Iya. Jadi dewa itu sukun asli. Yang di akhir itu biasanya sukun palsu. Bisa dipahami ya Bu ya? Insya Allah. Nah, sekarang apa hubungannya dengan kokolah sugro kubro? Sugro kubro itu hubungannya dengan pantulan kecil, pantulan besar, ya kan? Jadi kalau di tengah pantulannya kecil, lam yalid. Kalau di akhir pantulannya besar,
walam yulad. Lam yalid wa pantulannya kurang. Tapi walam yulad pantulannya besar. Lalu di akhir. Kenapa? Karena diwakaf, ya kan? Begitu. Mungkin agak terang nih sekarang. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan terang ya Bu ya. Mudah-mudahan apa yang saya terangin tidak terlalu cepat ngomongnya. Ya, jadi mohon maaf karena saya kadang-kadang ngomongnya cepat, saya harus diulang-ulang lagi gitu kan. Jadi diulang-ulangnya adalah bahwa kokolah itu ada yang pantulannya kenceng, kuat, itu di akhir. Orang biasanya bilang kokolah kubro. Ya, dan biasanya sukunnya sukun aridi, ya kan. Yang kedua kokolah sugro, pantulannya kurang kecil di bawah kokolah kubro. Biasanya ada di tengah kata. Matinya mati asli. Mati asli apa bedanya dengan mati palsu? Mati asli yaitu sukun atau wasot tetap mati tidak asli yaitu matinya karena wakaf saja. Kan pengecualian adalah pada surat Al-Ikhlas ayat 3 ini sukunnya sukun asli walaupun di akhir kata, tetapi ini dikatakan kokolah kubro ya, tetap kubro ya kan, walaupun dia sukunnya asli. Ada nggak kokolah kubro sukunnya asli? Ada, itu yulad ya kan. Iya. Gitu. Kenapa dibilang kokolah kubro pantulannya besar? Karena ada di akhir kata. Mana dalilnya? Itu in kana fil waqfi kana abyana. Ketika diwakaf maka kokolahnya kubro, lebih besar. Walaupun dia sukunnya asli, ya kan? Iya. Gitu. Bisa dipahami ya? Insya Allah. Oke. Ini kokolah panjang banget ya. Makasih Pak Ustadz, jazakallah. Jazakallah. Oke, sama-sama. Baik, kita lanjutkan ke ayat berikutnya nih ya. Afwan Pak Ustadz. Iya. Mau tanya, tadi mumpung lagi membahas aridli sukun. Ya. Gimana? Supaya gampang itu memudahkan patokannya apa ya kalau disebut aridli sukun itu? Patokannya. Mat aridli sukun. Ya, patokannya ini kan kayak yang bukan kokolah, tapi ini mah patokannya setiap wakaf kan kayak ayat 177 tuh. Humul muttaquna itu bisa madalil sukun apa ini? Arid ya, arid sukun. Patokannya apa berakhir apa gitu Pak Ustadz? Oke. Kenapa disebut arid sukun? Karena sukunnya arid. Sukunnya arid, Bu. Sukunnya palsu. Palsu kan? Berarti kalau sepertinya itu dari harokat, nggak tergantung dari harokat ya Pak Ustadz ya. Mau kasroh, mau fathah akhirannya, apa mau domah gitu. Iya. Terlepas apapun harokatnya di akhir ketika diwakaf, dia sukun aridi. Kecuali tadi yang dua yulad. Contoh misalkan ini Bu. Ayat berapa nih? Ayat sebelumnya nih. Fama asbahum alanar ada kan? Alanar. Ini Bu. Ada kelihatan? Ada alanar. Fama asbarahum alanar kan? Oke, fama asbarahum alanar. Saya tulis ya. Fama asbarahum alanar. Oke. Nah, ketika berhenti di sini, kan rohnya jadi sukun Bu ya. Iya. Walaupun dia aslinya adalah ri kan? Iya. Ya, tapi definisi sukun aridi itu adalah diwakaf diwakaf jadi sukun, diwakaf dia tetap melanjutkan harkatnya yang kasrah itu kan? Kama asbarahum 'alan nari dzalik gitu kan? Iya. Apa sukun aridi apa asli gitu kan? Ya, itu sukun.
Nah, ini adalah sukunnya sukun aridi. Kenapa sukun aridi? Yaitu tadi ketika wakop jadi tafkhim now, ketika wasol tafkhimnya nggak ada lagi. 'Alan nari dzalika, ya kan? Jadi Iya. sukun aridi itu adalah disukunkan oleh kita, ya kan? Disukunkan oleh kita, ya kan? Kalau sukun asli itu tidak disukunkan pun Udah dia sukun gitu. Ya, dia udah sukun mah gitu. Sukun ID itu dibuat oleh kita. Gitu ya. Berarti kalau yang tadi Pak Ustadz yang ba'idin berarti itu arid apa Arid. asli ya? Arid, ya? arid. Karena dia kan aslinya kan ba'idin kan. Kalau di waso nggak jadi sukun lagi. Coba ba'idin laisal birro kan. Ya nggak? Pak Ustadz, berarti kalau dilihat-lihat kebanyakan arid disukun berakhiran kasroh ya Pak Ustadz ya? Tak tentu. Pokoknya mad arid sukun adalah kita tulis apa benar besi pada sukun. Mad arid li sukun. Mad itu panjang, arid itu baru. Baru apa? Baru li karena sukun mati. Maksudnya apa? Jadi sukunnya itu karena baru itu apa? Disukunkan, palsu kan? Disukunkan oleh kita. Bu. Oh iya sebentar, Bro. Ya kan? Disukunkan oleh kita. Iya, oleh kita. Kita yang mensukunkan. Ya kan? Yang aslinya mah dia nggak sukun kan sebenarnya. Ya nggak? Gitu. Gimana Bu? Bisa. Jadi nggak tergantung dari harokat berarti Pak Ustadz ya? Gimana ya, ini kitanya? Ya. Kita tidak melihat harokatnya ba'idin ya. Ini tidak melihat harokatnya. Tidak terlepas di harokatnya. Belum pulang ya wahnya ya? Jalan tuh. Tidak tergantung oleh harkat. Oh iya. Ya. Terus satu lagi Pak Ustadz, masalah kol-kol mesti dijaharkan ya, nggak boleh di dalam kan, kayak kebanyakan kalau punya kol-kolah kop gitu. Ako kadang-kadang di pangkal tenggorokan gitu, padahal mesti dikeluarin ya. Coba ibu kol-kolakan. Misalkan si koko misalkan gitu. Si koko kan bukan kokolah ya Pak Ustadz. Kalau kol-kolah kan kalau misalkan berhenti di lafi si koko gitu misal. Contohnya ibu gimana? Si koko. Lafi si koko. Berhenti di kop, coba di kokolakan soal deh. Berhenti aja di situ. Lafi si koko. Coba. Lafi syiqaq. Nah, pertanyaan ibu apa? Ustaz, jadi kembali ke huruf semula ya? Iya, ya. Jadi kita lihat kop itu kan kop sukun nih. Kita melihat kop sukun. Kop sukun itu ada di mana? Jadi ketika dia kop sukun berarti kembali ke makhrajnya. Ke makhraj. Di mana makhraj kop? Yaitu aqsal lisani fawqa. Aqsal lisan di aqsal lisan. Di mana aqsal lisan? Pangkal lidah. Oh, ya, dia cuma istilah dong. Jadi berarti mengkokalahkan pun demikian. Lafi syiqaq. Tidak sampai o. Lafi syiqaq. Sampai o Sampai o, kalau sampai o berarti itbaknya ke bawah sama dia. Padahal dia nggak sampai itbak gitu. Gitu Bu. Ya pangkal, bukan pangkal tenggorokan Bu, pangkal lidah. Ya pangkal tenggorokan. Ya. Jadi kalau sepertinya kopnya bersukun. Ya. Balu apa kadang-kadang kebanyakan yang di dalam gitu Pak Ustadz. Jadi kayak yang di lak-lakan. Kalau ibu bilangnya jadi kayak nah itu istilahnya nggak dapet. Jadi mesti ya Pak Ustadz ya. Ke Tapi tidak tidak terlalu seperti itu karena itu jadi masuk ke itbak. Gitu,
Iya. Berarti kalau sepertinya yang itu berarti salah ya Pak Ustadz ya? Yang suka di dalam gitu kalau itunya. Nah, itu kurang tepat ya. Saya nggak bisa nyalahin. Sebab qalqalah itu termasuk khofi ya. Khofi itu kesalahan kecil. Gitu. Oh iya. Ya, kalau kita tegas ya itu secara sifat kurang tepat itu aja. Iya. Ya. Makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Sama-sama. Baik, kita lanjutin lagi nih. Qalqalah panjang banget ya. Nggak apa-apa. Udah jam 5 nih. Afwan nih, kita biasanya sampai jam 17.30 ya. Kita sekarang jam 17.20 saja. Oke. Kita lanjut. Siapa sekarang silakan? Ibu Yuyun Bojong. Silakan, Laisal Biro sekarang ya. Bu Yuyun. Bu Yuyun, silakan Bu Yuyun. Ayo Bu Yuyun Bojong. Bismillahirrahmanirrahim. Pajak. Bismillahirrahmanirrahim. Udah Pak Ustad. Ya. Laisa birro Salah. Ya itu kan. Langsung ini dapetin laisal birro. Laisal birro tuwallu wujuhakum kibalal masyriqi wal maghrib. Maghrib. Itu agak qalqalah dikit, jangan qalqalah ya Bu. Maghrib. Jadi dia Ibu dirohwakan. Maghrib. Itu Pak Ustadz. Maghrib. Sedikit agak dialirkan lagi gini Bu. Maghrib. Wal maghrib. Gitu Pak Ustadz. Oke, latihan lagi nanti ya. Lanjut aja dulu. Qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billah. Terus? Man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Oh, cukup dulu. Cukup dulu. Saya koreksi pada kata kasroh ya Bu. Masyriqi. Qibalal masyriqi. Ya. Jadi hampir Ibu tadi kopnya menuju ke kaf ketika dia kasroh. Ya, jadi harus terdengar sifat istilah yang saat kasroh. Ya. Terus apa tadi? Udah segitu aja dulu. Terus sekarang lanjutin aja Bu. Silakan lanjutin lagi dari wan nabiyyin. Dari apa? Walakin ya? Dari apa? Dari wan nabiyyin. Wan nabiyyin. Wal kitabi wan nabiyyin. Iya. Wal kitabi wan nabiyyin. Terus? Wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin. Zawil qurba. Lamnya jelas Bu ya. Zawil qurba gitu ya. Iya. Lanjut Mas Fad. Lanjut. Wabna sabili wasailina wa firriqob. Wafirikob itu kamu dengan roh sukun. Jadi Ibu langsung ke roh sukun. Roh kasrah maksud saya. Wafirri. Langsung ke roh kasrah. Gitu Pak Ustaz.
wa aqamas sholata wa ataz zakah. Ya. Wal mufuna bi ahdihim ya. Wal mufuna bi ahdihim idza hanya dapetin hanya dapetin bi ahdihim idza ahadu. Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ya. Ulaika allazina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Oke. Lanjut. Siapa lagi? Bu Elin. Bu Elin Kapling. Ada Bu Elin katanya. Silakan. Silakan. Bu Elin ya. Bu Ita aja, Bu Ita kalau nggak ada Bu Elin. Bu Ita Rahmawati. Ya, silakan Bu Ita. Izin Pak Ustadz menuju ke Subang. Bu Nunung atau Bu Nunung mangga. Bu Nunung Bojong. Ayat 178. Mohon 100. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Al-hurru bil-hurri wal-abdu bil-abdi wal-unsa bil-unsa. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil-ma'ruf. Fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan. Zalika takhfifum min rabbikum wa rahmah. Faman ya'tada ba'da zalika falahu azabun alim. Ya. Lanjut. Lagi. Satu. Yang lain Pak Ustaz? Ya, yang lain. Ada 2 ayat lagi. Silakan. Bu Dwi. Silakan Bu Dwi. Bu Dwi. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Hayatun itu 3 dengungan, Bu. Dengung, hidungnya dengung. Hayatun ya. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Ya, lanjut. Pak. Bu Rani. Enggak, yang barusan lanjut lagi. Oh. Diulang Pak Ustaz. Lanjut ayat. Pak. Alaikum idza hadara ahadakumul mautu taraka khairanil wasiyatu lil walidaini
lilwalidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Lanjut Pak Ya. Ustaz. Ya. Siapa lagi? Siapa? Gimana? Lanjut ke Nih. Faman baddalahu ya salam. Bu Retna tuh, kalau nggak ada Bu Retna. Ya. Habis. Oh ya udah belum aja sama. Buran lah. Oh. Aduh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman baddalahu ba'dama sami'uhu baddalahu faman baddalahu ba'dama sami'uhu fa innama ismuh. Ibu Yuyun punten mut diulang ya Pak Ustaz ya. Silakan. Faman baddalahu ba'dama sami'uhu fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddilunah. Innallaha sami'un 'alim. Cekap Bu. Faman baddalahu. Ibu tadi faman ya kan? Itu sukun menghadapi apa ini? Ba ya? Ba. Yuk, nama hukumnya apa hukumnya? Idgham bigunah. Iqlab. Iqlab ya Bu. Iya, Iqlab artinya apa Bu? Iqlab artinya apa? Samar masuk ke ba. Oh, iqlab itu artinya membalik ya, atau mengubah. Apa yang diubah? Nun. Jadi suara mim. Oke. Di depannya huruf apa? Ba. Nah, mestinya ngubahnya ke mim apa ke ba? Nunnya. Ke mim. Kan di depannya bukan huruf mim, Bu. Ke ba. Ya. Jadi gimana dong? Jadi gini, nun mengucapkan nun di makhraj ba, Bu. Oh. Coba baca, Bu. Faman dicontohin dulu tuh Ustaz. Ngucapin mim maaf tukar nun. Ngucapin mim dengan makhraj ba. Faman baddalahu. Oh, faman baddalahu. Itu ikhfa. Bukan fama, bukan. Biasa famam, tapi ngucapin mimnya di makhraj ba. Itu saya ucapin faman baddalahu. Nah, mirip. Lanjutin dulu coba. Faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama ismuh. Fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddilunah. Ya. Innallaha sami'un 'alim. Oke, cukup ya. Baik, kita masuk ke sesi tadabbur. Sesi tadabbur ayat 107. Kita buka Qurannya, Quran tadabburnya. Al-Baqarah 77 ya. Kelihatan nggak nih Quran saya? Satu 177 ya.